Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Sehingga detik ini kita masih bisa mengikuti kajian secara online. Insya Allah malam ini kajian tafsir Al-Quran untuk membahas surat Al-Haqqah, lanjutan dari sesi pertama yang lalu dengan narasumber Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amir Faisal Fath MA. Adapun untuk acara malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Arifin. Acara selanjutnya ya kajian yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, dan sesi terakhir tanya jawab dan penutup. Baik, marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk acara yang kedua, yakni pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Arifin. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bagi pembaca dan kita sebagai pendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum melanjut ke acara inti kita, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amir Faisal Fat kepada para jamaah yang menyaksikan via channel YouTube. Setelah kajian ada sesi jawab sekitar 10 menit. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengisi di kolom komentar channel YouTube kita di Al-Haqqul Mubin. Baik, marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan dengan khidmat bawaan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Haqqah. Sesi lanjutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amir Faisal Fat. Kepada Al-Ustadz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabatku rahimakumullah, beruntung hati kita dibuka oleh Allah untuk menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya ini cara terbaik untuk kita bisa menjaga diri kita. Manusia ini Allah ciptakan sebagai makhluk rohani, juga makhluk jasmani. Jasmani tidak membedakan manusia dengan hewan. Maka orang yang lebih banyak sibuk dengan jasmaninya, maka dia lebih bekerja seperti cara kerjanya binatang. Disebut dengan al-hayawaniyah. Kapan manusia ini menjadi manusia? Ketika dia membangun keseimbangan antara menyibukkan diri dengan dimensi rohaninya dan dimensi jasmaninya. Itulah namanya al-insaniyah. Dalam rohani manusia ada software yang kalau tubuh kita dibongkar, dia tidak kelihatan. Dikatakan software karena kalau kita nyalakan HP kita, di situ ada program, ada tools. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada Twitter. Tapi kalau HP kita bongkar, kita tidak menemukan itu semua. Sama. Dalam diri manusia ini ada tool-tool. Ada akal, ada jiwa, ada perasaan, ada nurani. Ya. Itu software. Yang kalau itu dibongkar, artinya kalau tubuh kita dibongkar, itu nggak kelihatan. Tidak ada. Nah, dengan duduk sejenak seperti ini, kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, hadir majelis ta'lim, sholat, sujud, zikir, maka yang bekerja itu adalah software kita. Yang membuat kita terkonek kepada Allah adalah software. Jadi tubuh ini nggak ada harganya ketika tanpa software rohani kita. Sama. Yang membuat HP kita terkonek ke operator itu softwarenya. Maka HP ini sekalipun dia masih baru, tapi kalau tidak ada softwarenya, dia tidak bisa terkonek ke operator. Jadi teman-teman, sebetulnya manusia ini sudah cerdas. Dia sudah bisa membuat teknologi yang secara dimensional mirip dengan manusia. Ada unsur hardware, jasmani, ada unsur software, rohani. Namun sayang, banyak manusia tidak mengambil yang tibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang yang cerdas, mengambillah kamu pelajaran.
seringkali manusia urusan HP bersungguh-sungguh. Dia ngurus softwarenya. Jangan sampai rusak. Caranya bagaimana? Diisi pulsa, dicas, rusak sedikit diperbaiki. Tapi ketika urusan manusia, ketika urusan dirinya, dia tidak pernah merasa ada masalah. Padahal dirinya banyak masalah. Korupsi, berbohong, menipu, membunuh, ya, berpura-pura, segala macam. Jadi makan harta haram, sogok menyogok, berbuat zalim, makan riba, itu kan menunjukkan bahwa ada error dalam softwarenya. Tapi dia nggak mikir bahwa dirinya ada error. Sudah berapa banyak manusia yang mati karena dia lepas tanggung jawab, misalnya karena ada pembunuhan, atau karena pencurian, karena pembunuhan, karena perampokan. Banyak sekali manusia mati karena itu. Tapi karena dia sudah nggak merasa dengan error itu, akhirnya merasa aman-aman saja, padahal dia sedang error. Nah, teman-teman rahimakumullah, seharusnya manusia segera mengurus dirinya. Dia menjaga softwarenya jangan sampai error, jangan sampai hang. Caranya gimana? Tadi itu, perbaiki sholat, zikir, muhasabah, evaluasi, siap dibimbing, siap dibina, bukan malah memusuhi ulama, membunuh ulama, menyiksa ulama, bukan begitu. Jadi ini dia yang menjadi masalah sekarang ini terjadi, yaitu ketika manusia tidak menyadari bahwa dirinya ada error, tapi dia tidak mau memperbaiki softwarenya itu. Saudara rahimakumullah, hanya dengan cara seperti ini, dengan cara kita ngaji, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, kita akan merasa bahwa dalam diri kita ini akan terdeteksi apa yang error, apa yang salah. Kenapa kok hang? Kenapa kalau baca Quran hang? Sholat tahajud hang. Sholatnya nggak khusyuk hang. Kalau berbagi hang. Kalau berbuat zalim senang. Membunuh senang. Berbohong senang. Disangkanya Allah nggak tahu gitu. Jadi segala cara dilakukan untuk menyembunyikan segala kebusukan. Disangkanya Allah nggak tahu. Nah itu kenapa? Karena hang imannya kepada Allah, hang imannya kepada alam akhirat, bahwa dia akan dihisab. Nah, karena itu kalau kita belajar surah Al-Haqqah, ini kita akan masuk nih. Ya, setelah kita belajar bagian pertama itu tentang kepastian hari kiamat, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, itu semuanya kepastian hari kiamat. Bahwa hidup ini bukan hanya dunia saja gitu. Bahwa kamu akan dihantar kepada kehidupan lain, itulah alam akhirat. Bahwa dunia ini memang silahkan kamu bertarung, yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah gitu. Silahkan, Allah biarkan. Saling berebut, fastabiqul khairat, berebut dalam kebaikan, ini dunia. Jadi makanya kita menemukan di dunia itu. Nabi sendiri kadang dalam perang Badar menang, dalam perang Uhud kalah, perang Hunain kalah. Jadi ada menang, ada kalah, itu biasa. Sekalipun ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada para sahabat yang mulia, menang kalah itu biasa, ini dunia. Mengapa? Karena dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini tempat kita diuji. Jadi dunia ini tempat kita diuji, maka kita semua bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Silahkan kamu bersaing untuk berbuat baik, bersaing untuk mentaati Allah. Sahabatku rahimakumullah, inilah dia pemandangan yang akan digambarkan dalam surah Al-Haqqah. Silahkan perhatikan ya.
ayat ke-13 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah, "Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah." Fa idza nufikha fis-sur, ketika ditiup sangkakala. Sangkakala yang pertama, nafkhatu wahidah. Hanya sekali tiup, nafkhatu wahidah. Jadi di sini adalah sangkakala yang pertama. Apa itu sangkakala yang pertama? Sangkakala yang ketika ditiup, semua makhluk mati. Jadi disebut dengan istilah kharabul alam. Jadi berakhirnya alam semesta. Ini ditiupkan sangkakala yang pertama. Kalau yang kedua adalah ba'tsul insan. Jadi manusia dihidupkan lagi. Jadi manusia dihidupkan lagi. Mengapa manusia? Manusia dan jin. Karena manusia dan jin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia faida nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Yang meniupkan siapa? Malaikat Israfil. Kapan terjadinya? Terjadinya nggak ada yang tahu. Makanya teman-teman jangan sibuk dengan ramalan-ramalan. Kok ini, kok itu, sudah ada si fulan, ini tanda-tanda sudah seperti ini, kiamat tinggal sekian tahun lagi. Jangan sibuk dengan ramalan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya tentang kiamat. Kapan hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Rasulullah bertanya kepada Allah. Allah jawab, "Fima anta min dzikraha." Kamu enggak perlu tahu Muhammad. Ila rabbika muntahaha, yang tahu hanya aku Muhammad. Jadi urusan kapan datanya hari kiamat itu enggak ada yang tahu. Bahkan digambarkan dalam satu riwayat. Waktu itu manusia sedang sibuk seperti biasa di pasar-pasar. Dua orang sedang tawar-menawar tentang sehelai kain. Yang satu sudah mau bayar, yang satu menyerahkan kainnya. Belum diterima tuh uang dan belum diterima tuh kain, tiba-tiba keduanya meninggal dunia. Mengapa? Ditiup sangkakala. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Ada seseorang sedang berangkat dari pasar, pulang ke rumahnya, membawa tentengan untuk dibawa untuk keluarganya sebagai makanan. Di tengah jalan meninggal dunia. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Itu ditiupnya sangkakala. Enggak nyangka, semua hidup aktivitas manusia seperti biasa, tidak ada yang berubah, suasana biasa saja. Kejadian ini terjadi. Ada seorang sedang mau makan. Makanannya sudah mau disendok ya, sudah mau masuk ke mulutnya. Pas mulutnya menganga, meninggal dunia. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Itu karena ditiupnya sangkakala. Begitulah kejadian itu mendadak. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Lalu Allah gambarkan apa yang dialami alam semesta ketika ditiupnya sangkakala. Di sini Allah firman, wa humilatil ardu wal jibal. Di bumi mengalami goncangan yang dahsyat.
bumi diangkat, dibanting, al-ardu. Yang kedua, wal jibal, gunung juga oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya. Mengapa? Mengapa Allah sebut jibal? Jibal jamak daripada jabal. Jabalun jabalani jibal. Karena bumi ini dia masih bertahan sekarang karena masih ada gunung. Gunung ini adalah merupakan pasak bumi. Wal jibala autada. Dan gunung sebagai pasak bumi. Seperti sebuah meja. Dia bertahan karena ada paku-pakunya. Dicabut paku-pakunya, buyar tuh meja. Sama, bumi ini bertahan utuh karena ada pakunya. Pakunya itu apa? Gunung. Dan gunung ini merambat pakunya itu, dia semakin tinggi gunung, semakin dalam dia menancap ke bumi. Makanya di gunung tertinggi itu biasanya dia seringkali mengeluarkan asap. Karena dia langsung menancap ke perut bumi, ke relung hati bumi yang di situ membara api. Jadi di dalam bumi ini ada api yang membara. Maka dia keluar seringkali melalui Gunung Merapi namanya. Nah itu. Inilah yang membuat bumi berputar, bergerak. Karena bumi ini bukan benda mati, dia hidup. Semua makhluk Allah bergerak. Makanya dia bisa tumbuh, dia bisa subur. Itu semua ada kehidupan. Pohon bisa tumbuh, itu kehidupan. Bisa membesar, itu kehidupan teman-teman. Jangan salah paham, disangkanya yang hidup hanya manusia. Enggak. Allah selalu tekankan dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi jangan dikira ini tidak bertasbih. Semua pohon-pohon bertasbih, daun-daun bertasbih. Kita aja yang sering lalai. Manusia aja yang sering lalai. Kita semua bertasbih, teman-teman. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Air yang kita minum bertasbih. Makanya air itu ketika diminum oleh seorang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, dia meronta-ronta. Itulah mengapa banyak orang habis minum, habis makan, kenyang, tapi dia gelisah. Karena dalam dirinya ada kontradiksi antara yang dia makan dengan dirinya. Yang dimakan bertasbih, dia nggak bertasbih. Yang dimakan berzikir, dia nggak berzikir. Maka terjadi pemberontakan dalam dirinya. Disitulah terjadinya apa? Terjadinya kegelisahan. Akhirnya dia tidak tahu sebabnya apa. Uang ada, rumah mewah, semua punya. Tapi kenapa nggak tenang? Kenapa kok harus mabok? Itu dia sebabnya. Dia jauh dari Allah, jiwanya hampa, yang dia makan bertasbih, dia nggak bertasbih. Kecuali khomer. Kalau khomer memang minuman najis, minuman setan. Dia nggak bertasbih. Makanya orang yang kehampaan jiwa, dia lari ke khomer. Sebab di situ dia merasa tenang. Tapi kalau minum air, minum makan nasi, itu bertasbih semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak tenang dengan makan semua itu sekalipun kenyang. Makanya Allah sebutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamr itu rijsun, najis. Itu minuman setan. Makanya orang-orang yang gelisah, orang-orang yang tidak tenang, mereka ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu dia merasa dirinya ada kehampaan jiwa. Kenapa? Karena ada kontradiksi. Sahabatku rahmatullah. Wa humilatil ardu wal jibal. Allah angkat bumi terlepas dari porosnya. Kata humilah diangkat. Jadi sekarang ini bumi kenapa kok bertahan, kok aman, kok stabil? Karena dia masih berjalan di atas porosnya. Tapi nanti tiba hari kiamat Allah angkat dia. Allah keluarkan di porosnya. Dan tiba-tiba terjadi ledakan-ledakan. Walbal. Dan seketika semuanya hancur sehancur-hancurnya. Fadukkata dakkata wahidah.
Semuanya menjadi terbelah dan semuanya menjadi menyatu. Semua menjadi menyatu. Fadukata dakata wahidah. Tiba-tiba langit hancur lebur, bumi hancur lebur, semuanya menyatu menjadi satu kesatuan. Seperti asalnya. Jadi asalnya ini semua teman-teman, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada bintang-bintang. Tapi oleh Allah diledakkan, itu yang dalam penemuan ilmiah disebut dengan istilah Big Bang Theory. Itu teori Big Bang, ledakan besar. Jangan-jangan nih kita nggak bisa memastikan. Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, menceritakan dalam Al-Quran dengan berbunyi apa? Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwa tadinya langit dan bumi ini satu kesatuan? Lalu kami ledakkan, maka jadilah langit, jadilah bintang-bintang, jadilah bumi, dan seterusnya. Nah, tibalah saatnya nanti, semua unsur ini Allah satukan kembali menjadi satu kesatuan seperti aslinya. Fadukata dakata wahidah. Itulah teman-teman. Maka bumi menjadi datar ketika itu. Setelah Allah satukan, gunung Allah hancurkan, fadukata dakata wahidah, langsung bumi didatakan. Maka ketika itu bumi menjadi rata. Teman-teman, itulah awal permulaan manusia masuk ke padang mahsyar. Jadi bumi datar, berwarna putih, bayda, la iwaja wala amta. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar. Itulah padang mahsyar. Dan dalam banyak riwayat dan hadis yang sahih menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah teman-teman rahimakumullah, yaitu wilayah Asyam. Wilayah Asyam. Masya Allah. Teman-teman, yaitu wilayah Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Nanti padang mahsyar di situ. Makanya dikatakan Palestina itu ardul mahsyar. Ini makna fadukata dakata wahidah. Maka dibuat bumi ini menjadi datar rata. Itulah terjadinya kiamat. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah terjadi kiamat. Teman-teman, artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita bangun sekarang megah-megah, apa yang kita banggakan sekarang, itu semua akan tiba di titik akhir di mana dihancurkan kembali. Rugi orang yang pontang-panting siang malam capek-capek hanya untuk bermegah-megahan. Setelah itu dia meninggal dunia belum sempat beramal. Gak ada amalnya sama sekali. Itulah ruginya orang yang hanya sibuk dengan memegah-megahkan dunia. Udah, gak ada lagi. Ya. Saya melihat ada beberapa rumah megah ya. Di sini di Pondok Indah itu ada bacaan dijual. Padahal megah banget rumah itu. Saya tanya, kemana yang punya rumah, Pak? Oh, ini sudah meninggal dunia, Pak. Ini sudah meninggal dunia. Jadi satu persatu sebetulnya sudah kiamat terjadi di sekitar kita. Ketika seorang meninggal dunia, itulah sebetulnya sudah terjadi kiamat. Rumah yang mewah yang dia miliki itu sudah nggak bermakna lagi, nggak indah lagi sudah. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Pada saat itulah terjadi hari kiamat. Makanya dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, maka pada saat itulah terjadi hari kiamat. Teman-teman rahimakumullah. Ini dia manusia ketika masuk ke alam akhirat. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Terjadilah apa yang terjadi, itulah hari kiamat. Dan seketika kemudian
langit terbelah. Idza sama unsyaqqat, ketika langit terbelah. Wan syaqqatis sama, langit terbelah. Dan seketika langit itu dia seperti meleleh, melemah, dia terbelah dan meleleh. Fahiya yauma idzi wahiya. Sekarang teman-teman, kalau kita diberi kekuasaan atau kekuatan oleh Allah, bisa terbang setinggi-tingginya sampai ke langit, kita pasti akan terbentur. Karena langit ini padat. Dia ya seperti besi lah. Seperti besi yang tebal gitu ya. Dia itu nggak bisa tembus, Bang. Nggak mungkin nggak bisa tembus. Karena dia ada pintunya. Tapi nanti kata Allah, ketika tiba saatnya hari kiamat, tiba-tiba ternyata langit terbelah. Dan seketika tiba-tiba berpintu-pintu. Fakalat abwaba. Dan ketika itu langsung meleleh. Hancur sehancur-hancurnya. Wan syaqqatis sama. Fahiya yauma idzi wahiya. Dari sinilah kemudian teman-teman, maka tidak ada langit. Karena alam akhirat nggak butuh langit ini. Sudah nggak ada langit. Yang nampak hanya satu, yaitu arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Nah, kita nggak bisa membayangkan bagaimana besarnya arsy Allah. Allahu Akbar. Maka kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kita selalu merasa kecil dan yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arsy luar biasa disanggah oleh malaikat. Arsy luar biasa. Arsy azim, arsy yang besar, yang agung. Dan di tepiannya semua para malaikat. Teman-teman, kita tidak bisa membayangkan besarnya malaikat. Saya kasih sedikit riwayat saja, cuplikan tentang besarnya malaikat. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar suara pas turun dari Gua Hira. Dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari diceritakan seperti ini. Lalu Nabi mendengar suara, menoleh ke kanan tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang, depan tidak ada. Nabi melihat ke atas, kaget Nabi. Wah, itu Jibril, kata Nabi. Aku melihat Jibril. Yajlisu al kursi. Duduk di atas singgasana. Lahu sittu mi'ati jenah. Jibril menampakkan wajah aslinya alaihissalam. Mempunyai 600 sayap. Saddal ufuk. Dan ketika sayapnya dibuka, semua langit timur dan barat tertutup. Teman-teman, ini malaikat Jibril, panglima para malaikat. Nah, di antara para malaikat yang di bawah komando Jibril alaihissalam adalah para malaikat penyangga arsy. Yang kita nggak bisa membayangkan gimana besarnya malaikat itu. Wal malaku ala arjaiha. Para malaikat di tepian arsy itu, wa yahmilu arsy rabbik. Malaikat-malaikat itu menyangga arsy, arsy Allah Subhanahu. Kita nggak bisa membayangkan. Ini sudah di luar bayangan kita. Kita sudah nggak mampu. Ini kita yakin dengan informasi Allah, tapi bagaimananya kita nggak tahu. Bagaimananya kita nggak tahu. Seperti apa bentuknya arsy, bagaimana, kita nggak perlu berdebat di situ. Sudah kita yakin ada arsy. Arsy ini agung, besar. Allah maha besar. Kita tidak tahu hakikatnya, nggak tahu. Dan jumlah malaikat ketika itu ada 8. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Itu ke-11. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ada 8. Ya. Ada 8. 8 apa? Bermacam-macam para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa 8 malaikat, ada yang mengatakan bahwa 8 rombongan,
8 kelompok, 8 tim, kita nggak tahu. Yang jelas ini hanya Allah menyebut 8. Yauma idzin samaniyah. 8. Begitu ayatnya. Inilah pentingnya kita belajar tafsirnya. Karena kalau hanya terjemahannya kita nggak sanggup, teman-teman. Karena ini sini wilayahnya sudah wilayah gaib. Wilayah gaib itu kita nggak bisa memastikan. Kita hanya beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu aja. Wilayah gaib itu. Kita hanya beriman saja. Dan kita tidak boleh mempertanyakan seperti bentuknya, bagaimana, nggak perlu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kewajiban hanya beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan tak disangka-sangka setelah itu, begitu cepat prosesnya, tiba-tiba semua manusia berdiri di tempat masing-masing dan dihisab dan ditampakkan semua amalnya. Inilah pemandangan yang paling menakutkan. Paling menakutkan. Tidak ada seorang pun yang membela. Tidak ada pengacara yang bisa membantu. Tidak ada teman yang bisa menolong. Nggak ada kerabat, nggak punya anak. Yauma idzin tu'radun. Dan semua ditampakkan oleh Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi. La takhfa minkum khafiyah. Teman-teman, maka semua terungkap. Di dunia pernah korupsi, semua bukti-bukti dihilangkan, dibakar. Semua kong kali kong disembunyikan. Di dunia pernah membunuh, semua bukti-bukti direkayasa dihilangkan. Tu'radun. Maka semua akan ditampakkan oleh Allah SWT. Buat Ustaz juga. Tu'radun. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang kelewat. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'radun. Teman-teman, makanya mengapa kita diajarkan ikhlas? Kenapa kita diajarkan ikhlas? Supaya kita aman ketika nanti di depan Allah mempertanggungjawabkan. Karena sedikit riya akan merusak amal. Apapun amal akan terungkap. La takhfa minkum khafiyah. Semua terungkap. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Di dalam dada ada kesombongan, ada dengki, ada hasut terungkap. La takhfa minkum khafiyah. Makanya kita harus ikhlas, teman-teman. Supaya aman. Sudah, ngapain? Apa yang kita inginkan? Ingin dipuji orang, nggak ada gunanya. Apa? Semua itu. Ingin berbangga-bangga, nggak ada gunanya, teman-teman. Itu hanya sementara. Semua pasti mati. Konglomerat mati, raja mati, semuanya mati. Jadi, saya perhatikan. Orang-orang yang hampir meninggal dunia itu menjelang hidup, menjelang matinya, hidupnya sederhana, ya sudah nggak mikir lagi, rumah mewah nggak dipikirkan, mobil mewah nggak dipikirkan, perusahaan nggak dipikirkan, dia hanya mikir apa? Artinya yang husnul khotimah ini, yang husnul khotimah, dia tuh mikir apa? Baca Quran, zikir, kalau dia punya harta dia sedekah pikirannya, sedekah gitu. Saya melihat itu, hanya itu aja yang dia pikirkan menjelang matinya itu. Jadi sebetulnya seandainya selama hidupnya dia seperti itu lebih bagus. Tapi sayangnya hanya menjelang matinya, teman-teman. Nah, seringkali kesadaran itu muncul sudah menjelang mati. Nah, mumpung kita masih ya ada waktu untuk kita beramal, jangan menunggu mati untuk mau beramal. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kamu akan ditampakkan semua amalnya, semua perbuatannya, semua catatannya. Tu'radun. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Semua nampak. Nah, setelah itu Allah tunjukkan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Ada ciri-cirinya. Kalau yang selamat, dia menerima bukunya dengan tangan kanan. Kalau yang tidak selamat, dia menerima bukunya dengan tangan kiri. Kalau yang selamat, dia senang. Ya, seperti seorang anak atau mahasiswa dapat rapornya, isinya semuanya nilai tinggi. Langsung dia teriak, "Hore, aku sukses." Dia cum laude, mumtaz, nilainya tinggi, tertinggi dia. Maka dia teriak, dia tunjukin rapornya, "Hore, aku sukses." Kalau seperti seorang dalam perlombaan dapat piala, diangkat tuh piala kejuaraan, diangkat ke atas. Ini dia pialaku. Tapi teman-teman, orang yang gagal sudah nggak punya harapan. Dia hanya bisa nunduk dan menyesal. Ini yang Allah gambarkan. Mari kita simak apa kata Allah tentang dua model manusia ini. Yang pertama, yang sukses. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Orang yang menerima bukunya dengan tangan kanan. Maka dia angkat bukunya itu, buku amal soleh, buku sukses itu, bukti bahwa dia sukses. Fayaqul, dia berkata, "Ha umuqra'u kitabiyah, ha umuqra'u kitabiyah, ini dia, bukuku, buku amalku. Yang membaca silahkan. Ha umuqra'u kitabiyah, ha umuqra'u kitabiyah." Siapa yang membaca ini? Mungkin ada yang berkata, sombong amat, sombong amat. Nah, pada saat itu sudah teman-teman, udah nggak ada sombong-sombongan lagi. Udah bisa masuk surga, udah aman. Kalau sekarang nggak boleh kan? Sekarang sombong dikit aja sudah langsung dosa besar kita. Kalau di situ sudah enggak, sudah itu bukan sombong, itu sudah gembira. Ha umuqra'u kitabiyah. Artinya dibolehkan ya Allah, sudah silahkan kamu menunjukkan bahwa kamu berprestasi, bahwa kamu berhasil. Ha umuqra'u kitabiyah. Di sini dia bercerita, teman-teman. Karena nampak bahwa ada orang-orang yang bertanya-tanya, kok bisa sukses ya? Kok bisa dia harus lulus ya? Jangan-jangan gak adil ya? Gimana ya? Kok bisa begitu? Makanya supaya tidak prasangka bahwa itu tidak adil, Allah menjelaskan bahwa dia memberikan alasan. Jangan dikira aku sukses begini, aku nyaman-nyaman, senang-senang di bumi. Jangan dikira aku telah berjuang habis-habisan selama aku hidup di bumi. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku sukses ini karena aku yakin bahwa aku akan dihisab. Jadi aku sukses ini karena aku yakin aku akan dihisab. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Nah, teman-teman, orang yang yakin akan dihisab pasti hati-hati kan. Hisab kan bahasa populernya istilah evaluasi. Perusahaan yang tidak ada evaluasi pasti dia akan hancur. Jadi negara ketika loss system tanpa ada evaluasi, semua sudah bebas evaluasi, maka dia tidak akan hati-hati. Karena dia merasa sudah tanpa kontrol. Negara akan rusak ketika tanpa evaluasi. Jadi orang yang yakin akan dievaluasi, maka dia berhati-hati. Dia menggunakan anggaran misalnya sesuai dengan keperluan. Tercatat sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak saya nak suka-suka dia, nggak bisa.
Sama dalam beramal juga begitu. Orang yang yakin akan dihisab, maka dia berhati-hati. Ini haram, dia tinggalkan. Ini haram, dia jauhi. Itu namanya orang yakin akan dihisab. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan dihisab. Seperti aku yakin akan diuji seorang mahasiswa. Aku yakin akan diuji. Jadi kata dhanantu ini yakin. Maka dia berhati-hati. Dia belajar, dia bersungguh-sungguh baca buku, dia menyiapkan persiapan untuk jawab soal. Itu namanya mahasiswa yang yakin akan diuji. Sama kita. Yakin akan dihisab oleh Allah, maka dia berhati-hati. Dari dosa, dari maksiat, pandangan. Sekalipun nggak ada orang. Tapi ketika ternyata dia nggak punya yakin itu, dia akan berusaha menyembunyikan segala kebusukan, dia akan berusaha menipu, dia akan berusaha berbohong dengan segala cara. Itu kebalikannya. Makanya kata orang ini, tahu nggak aku sukses? Aku sukses sudah aku ada sebabnya. Di dunia aku sudah berhati-hati. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sukses karena aku sudah bersungguh-sungguh selama di bumi. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Aku hanya dekat kepada Allah. Apa yang kata Allah haram, aku jauhi. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Aku bangun sholat tahajud. Aku baca Quran, aku menghafal Quran. Aku mencari ilmu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Maka wajar kalau dia mendapatkan balasan kehidupan yang Allah ridhai. Karena semua yang dia kerjakan di bumi, Allah ridho. Jadi tugas kita teman-teman, dalam beramal, pastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini diridhai Allah. Itu yang penting. Makanya kita harus belajar ilmunya. Nah, kita belajar seperti ini supaya ngerti kita. Oh iya benar ya. Maka otomatis nanti di akhirat Allah akan balas dengan apa? Balasan kehidupan yang Allah ridhai. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia dapat surga yang Allah ridhai. Di mana itu? Surga yang tinggi, fi jannatin aliyah, surga yang tinggi. Nah, teman-teman, semakin seseorang mulia di bumi ini, semakin seorang dihormati, semakin tinggi tempatnya. Misalnya ya, direktur utama perusahaan. Kalau di gedung tinggi itu pasti yang paling atas. Nah gitu. Ya nggak ada direktur utama basement, nggak ada. Pasti paling tinggi. Nah, Allah akan mengangkat derajat ahli surga nanti dengan tempat yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Subhanallah. Dan semua fasilitas Allah mudahkan. Ya, kalau di dunia orang-orang kaya itu biasanya dia punya banyak pembantu. Ada yang tukang cuci, ada yang tukang masak, ada yang tukang nganterin makanan, ada yang menyiapkan apa saja, membersihkan pakaian, kemudian merapikan kamar. Lengkap, satu rumah itu bisa 6 atau 7 pembantu. Itu orang kaya ya. Kenapa? Karena dia ingin seperti di surga. Ingin semuanya serba nyaman, serba dilayani. Nah, di surga enggak berbeda, teman-teman. Di surga itu sistemnya itulah yang berbeda. Pertama, ya. Kalau dia ingin makan, belum dia ngomong, makanannya sudah datang. Itu pertama. Yang kedua, rasa makanan itu yang datang itu persis sama seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, porsinya itu persis sama seperti yang dia butuhkan. Jadi nggak berkelebihan. Nggak ada istilah sisa, nggak ada. Yang keempat, di surga itu semuanya berupa buah-buahan. Dan semua buah-buahan itu mendekat sendiri. Kalau dia sedang duduk, mendekat posisi duduk. Kalau dia berdiri, mendekat posisi berdiri. Semuanya otomatis. Ini makna ayat qutufuha daniyah. Semua buah-buahannya mendekat sendiri tanpa dipanggil-panggil. Karena apa? Karena semua sudah tersistem di surga itu. Lain di dunia, panggil pembantu. Siti, ya buat makan ini, ambil minuman, ambil kopi, nyuruh mesti. Di surga enggak. Kita makan apa saja sudah tersedia otomatis.
langsung tersedia. Dan begitu datang makanan, ya, kutufu hadaniyah, sudah tersedia makanan, dapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menyambut, kulu washrabu, silakan kau minum, silakan kau makan, kulu, silakan kau minum, washrabu, hani'an, dengan penuh kesenangan. Hani'an, dengan penuh kesenangan, silakan, nggak ada yang dilarang. Masya Allah, disambut teman-teman. Beda kan? Kalau kita misalnya undangan, tuan rumah menyambut kita. Waduh, Masya Allah Pak, ayo Pak sini Pak, sini Pak, sini Pak. Senang sekali kita disambut, diberi ruang VIP misalnya. Nah, ini Allah langsung menyambut. Kulu washrabu hani'an. Silahkan kau makan, kulu. Silahkan kau minum, washrabu hani'an, dengan penuh kesenangan, tanpa kamu ada beban. Tahu enggak, kata Allah, ini semua adalah buah amalmu yang dulu kamu kerjakan waktu kamu di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Aslaftum artinya ini dari amal kamu terdahulu. Fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari di saat kamu hidup di dunia dahulu. Subhanallah. Itulah teman-teman. Makanya jangan sia-siakan hari-hari yang sekarang ini. Ini Allah sudah ingatkan. Fil ayyamil khaliyah. Inilah teman-teman pemandangan ahli surga. Sekarang tiba saatnya kita melihat pemandangan ahli neraka. Tadi saya gambarkan, ahli neraka itu menerima bukunya dengan tangan kiri. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Menerima bukunya dengan kiri. Shimal, kiri. Dia tadinya berusaha, ketika lembaran amalnya datang, dia coba yang kanan diangkat, nggak bisa, terbelenggu. Mau diangkat, terbelenggu dia. Akhirnya terpaksa dia pakai kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Di sini dia berkata penuh penyesalan. Fayaqul, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, alangkah baiknya kalau buku ini nggak disediakan kepada aku. Ngapain ini buku ini datang kalau hanya untuk diadab? Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya seperti mahasiswa ya. Ketika ternyata dapat rapot, isinya merah semua, gagal semua. Ya, apa ini? Ngapain aku melihat rapor ini? Nggak bangga. Sama ketika seseorang hidupnya penuh dengan dosa-dosa, bukunya penuh dengan dosa-dosa, yang akan menerima bukan tangan kanannya, yang kiri. Ini simbol teman-teman. Kanan kiri ini simbol. Tangan ini simbol kebaikan, ya yang kanan, yang kiri simbol keburukan. Makanya kalau cebok apa yang kotor-kotor, pakai yang kiri. Dia menyesal. Fayaqul, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau aku tidak menerima buku ini. Ya, sudah lewat ya. Penyesalan nggak ada gunanya. Nah, di sini diceritakan penyebabnya kenapa. Tuh, bedanya teman-teman. Kalau yang ahli surga apa? Nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin dihisab oleh Allah. Maka aku bersiap-siap dengan amal soleh. Aku siapkan dengan baik. Aku yakin akan diuji, kata mahasiswa. Aku siapkan pelajaran dengan bagus. Nah sama, aku yakin akan dihisab oleh Allah. Maka aku bersiap-siap dengan amal soleh. Kalau yang ahli neraka, yang gagal, apa dia bilang? Walam adri ma hisabiyah. Ya memang wajarlah aku masuk neraka. Wajarlah diterima dengan tangan kiri. Wajar. Kata dia apa? Aku nggak pernah yakin akan hisab. Aku nggak yakin akan dihisab. Makanya setiap hari nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran. Muslim pengakuannya Muslim ya. Kalau kafir sudah jelas lah. Ya, nggak pernah sedekah, nggak pernah infak. Nggak yakin akan dihisab. Bang, sholat bang. Aduh, nggak perlu lah. Capek sholat, ganggu. Bang, baca Quran bang. Enggak, bawa waktu. Masuk neraka loh. Ah, neraka nanti lah. Nah ini dia.
walam adri ma hisabiyah. Aku nggak yakin akan dihisab. Ya sudah, akhirnya terjadi seperti itu. Lalu dia apa? Dia pengen semua itu berakhir dengan kematian. Kenapa kok hidup lagi? Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah enaknya kalau seandainya mati. Kenapa aku hidup lagi? Kenapa hidup lagi? Jadi mereka mengira semua bisa selesai dengan kematian. Itu cara berpikir orang-orang yang tidak beriman. Yang penting aku mati, selesai. Jadi setelah misalnya mencuri sekian, setelah membunuh sekian orang, sembunyikan data, udah dia bunuh semuanya. Disangkanya apa? Disangkanya itu bebas sudah. Belum. Ada hidup lagi teman-teman. Akan dihisab oleh Allah. Itulah pentingnya kita yakin ke alam akhirat. Kenapa? Karena dengan yakin ke alam akhirat kita tenang. Ada kezaliman misalnya. Ya udah, kita nggak bisa membalas. Sudah, kita tinggal apa? Ya sudah, aku tunggu di akhirat nanti lah. Gitu aja. Aku tunggu di akhirat nanti. Di dunia nggak bisa diungkap. Ya sudah, tunggu aja di akhirat nanti. Maka di situ dia menyesal. Alangkah enaknya kalau aku mati aja. Lo minta mati. Di dunia membunuh. Di dunia menghilangkan nyawa. Terus setelah itu pengen bertahan hidup. Nah sekarang sudah di akhirat. Minta mati. Gagal. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nggak bisa. Kamu bisa minta mati. Sudah kamu hidup selamanya di akhirat. Yang di neraka selamanya. Yang di surga selamanya. Hidup. Ya. Nggak mati teman-teman. Loh, hartaku mana? Aku kumpulkan harta banyak. Bisa aku nyogok? Di dunia bisa nyogok ya teman-teman. Makanya kalau korupsi kecil-kecilan itu langsung ditangkap. Tapi kalau korupsi besar-besaran nggak diangkat. Kenapa? Bagi-bagi. Itu di dunia. Tapi di akhirat nggak berlaku tuh harta. Ma'aghna anni maliya. Mana hartaku? Terus dia cari lagi. Kekuasaan. Di dunia. Karena dia berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Sebut sultan. Bisa apa aja. Sudah jangan terus nih. Ini sudah selesai ini. Dia tinggal nyuruh aja. Karena dia berkuasa. Di dunia. Tapi di akhirat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mana kekuasaanku? Halaka anni sultaniya. Mana kekuasaanku? Nggak bisa bela aku. Mana pasukanku? Mana satpamku? Mana? Halaka anni sultaniya. Begitulah teman-teman. Pemandangan ahli neraka di akhirat. Nah, apa yang mereka alami di neraka? Seperti apa dahsyatnya neraka? Dan bagaimana mereka menderita di neraka? Dan seperti apa Allah menyambut mereka dengan sebuah ancaman yang dahsyat. Kita akan ceritakan nanti pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazakallah Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kita ada 2 pertanyaan Ustaz dari jamaah kita. Mohon penjelasan. Yang pertama, apakah fenomena tanda-tanda kiamat kubro sudah nampak sekarang ini? Dan pertanyaan kedua, fenomena baru-baru ini di wilayah Indonesia terjadi banyak sekali bencana Ustaz. Dikaitkan bahwa bumi adalah makhluk Allah, apakah yang sedang disampaikan bumi untuk kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Fadal. Apa itu yang fenomena yang kedua itu? Saya belum tahu. Fenomena yang terjadi di Indonesia baru-baru ini Ustaz. Banyak terjadi bencana. Oh, bencana. Apakah ada pesan yang disampaikan oleh bumi untuk kita Ustaz? Jadi 2 pertanyaan ya, 2 aja ya. Yang pertama apa tadi? Baik, pertanyaan pertama, fenomena tanda-tanda kiamat kubro apakah sudah nampak sekarang ini Ustaz? Oke. Ya, Pak Ustadz, apakah tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar, itu sudah nampak Pak Ustadz? Saya sudah teliti
semua hadis tanda-tanda kiamat sughra. Asyratus sa'a sughra. Saya teliti. Saya ingin mengatakan bahwa semua sudah terjadi. Tinggal menunggu tanda kiamat besar. Saya mencari apa ya? Dulu itu pernah saya meneliti satu hadis itu tentang tanda kiamat itu, yaitu min asyratis sa'a taqarubul aswaq. Di antara tanda kiamat adalah pasar menjadi satu. Waktu itu belum ada HP ya. Saya nyangka itu globalisasi. Jangan-jangan ini globalisasi. Jadi semua pasar jadi satu. Dunia sudah menyatu seperti itu. Tapi saya masih kurang yakin kalau itu maksudnya Nabi. Sampai akhirnya muncul ini pandemi dan saya menyaksikan bahwa ternyata semua bisa selesai dengan cara online. Ya Allah, seorang ibu masuk ke kamarnya, keliling di pasar, belanja apa saja yang dia inginkan, belanja sayur, belanja timun, belanja tomat, dengan HP. Dia lalu masuk ke restoran, dia beli makanan untuk dimakan siang ini. Lalu dia pindah ke pasar di Amerika, dia beli baju mantel, langsung pindah ke sebuah mall di Australia, dia beli sepatu, lalu pindah ke sebuah mall di Jerman, dia beli dasi. Ya Allah, dalam hitungan sekejap, kring pencet datang. Jangan-jangan ini dia, kata Nabi. Di antara tanda kiamat adalah taqarubul aswaq, bahwa pasar semuanya sudah menjadi satu di sini. Ini saya melihat tanda-tanda kiamat kecil sudah habis. Tentang zilzal, seringkali bencana, ini termasuk juga kasratul zilzal. Banyaknya gempa, banyaknya longsor, banyaknya bencana. Ini semua terjadi di mana-mana. Tsunami di mana-mana terjadi. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Semua. Kasratul zina, banyaknya perzinaan. Ya. Sudah. Kasratul khamr. Orang mabuk-mabukan sudah biasa. Al-ma'asif, nyanyian di mana-mana sudah menjadi bisnis yang nggak berhenti. Jadi saya terus meneliti itu kayaknya sudah habis, kayaknya dalam pikiran saya. Ya kecuali sudah yang terlewat ya, tapi saya berusaha mencari, tapi kayaknya sudah habis untuk tanda-tanda kiamat kecil. Tinggal menunggu tanda kiamat besar. Mulainya kapan? Mulai kiamat besar ketika Dajjal muncul. Ketika Dajjal muncul, maka inilah tanda kiamat besar. Kata Nabi, kalau sudah muncul Dajjal, maka kakharazatil aqad, seperti kalung yang dipotong. Dia kalung terbuat dari manik-manik itu, nah dipotong. Satu jatuh, satu jatuh, satu jatuh. Jadi dia akan nyambung terus, nggak putus. Dajjal sudah menjelang matinya, datang Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, kemudian datang Imam Mahdi, terus berlanjut, nggak putus-putus. Begitulah tanda kiamat besar. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul, karena dia yang akan memulai terjadinya atau munculnya tanda kiamat besar. Dajjal ini manusia biasa, seperti kita, anak Adam, dia termasuk keturunan Adam alaihissalam. Tapi oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi manusia. Sampai semua nabi memberikan peringatan bahwa akan muncul di akhir zaman sebuah fitnah terbesar di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal. Ma min nabiyyin illa waqad anzara min fitnati Dajjal. Tidak ada nabi kecuali dia
mengingatkan kaumnya bahwa akan ada muncul nanti di menjelang hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Itulah fitnah terbesar dalam hidup manusia. Karena itu kita berdoa setiap selesai tahiyat, ya, tahiyat akhir, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa kita setiap selesai tahiyat sebelum salam. Karena memang ini fitnah terbesar. Tapi sampai sekarang masih belum muncul, teman-teman. Dan ya kita nggak penting itu. Membahas itu nggak penting. Yang paling penting apa? Ma'adattalaha, kata Nabi, apa yang kamu persiapkan untuk alam akhirat? Mana amal kamu? Itu yang paling penting. Bukan sekedar tahu itu, bukan. Mana amal kamu, mana? Nah, itulah dia. Mana hafalan Quran kamu, mana bacaan Quran kamu, mana qiyamul lail kamu, mana sedekah kamu, mana infak kamu, mana dakwah kamu, mana kegiatan kamu, mana? Itu yang Allah tunggu nanti. Nah, kalaupun membahas tentang meramal-ramal ke sana kemari, itu hanyalah ramalan. Bahkan para ulama tidak membolehkannya. Ulama sepakat tidak boleh kita meramal-ramal kapan tahun dan tanggal kiamat, kapan dengan sekian tahun lagi. Sebetulnya itu termasuk yang tidak dibolehkan. Kita hanya fokus sibuk apa yang kita persiapkan untuk alam akhirat. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Mohon diingat tidak pertanyaan kedua? Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, fenomena yang terjadi di wilayah Indonesia, terjadinya banyak bencana itu dengan dikaitkan bahwa bumi adalah makhluk Allah. Apakah yang sedang disampaikan bumi atau Allah sampaikan kepada kita, Ustaz? Ya, ini mirip dengan lagunya Ebit, ya. Ya, mungkin Tuhan mulai bosan terhadap tingkah kita. Ya, gini teman-teman, rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan gini, alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Ketika sebuah negeri terlalu banyak dosa, taghaw, alladzina taghaw fil bilad, sebuah negeri terlalu banyak dosa, banyak beredar harta haram, banyak kedoliman-kedoliman, banyak kebohongan-kebohongan, banyak penipuan-penipuan, sudah banyak ancaman-ancaman, kegelisahan-kegelisahan, ya. Ulamanya dihina, dipersulit, amal soleh dipersulit. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, ketika seperti itu kata Allah, otomatis itu akan banyak kerusakan. Nah, kita nggak tahu nih, apakah kerusakan itu kerusakan alam, di mana Allah menunjukkan dengan hancurnya berbagai macam tempat karena dilongsorkan, digempakan dan sebagainya. Fa'aktsaru fihal fasad. Maka banyak kerusakan di situ. Atau kerusakan itu kerusakan moral. Ya, kerusakan moral maksudnya orang sudah nggak takut lagi makan harta haram. Dulu orang itu untuk makan 1 sen saja takut dihisab oleh Allah. Sekarang itu orang mencuri 10 triliun, 20 triliun itu biasa saja. Nggak bergeming. Ya. Saya begitu. Fa'aktsaru fihal fasad. Perzinaan biasa. Orang berzina di depan kamera, di depan video dia menge-share. Bicara belak-belakan berzina. Fa'aktsaru fihal fasad. Banyak kerusakan di situ. Buka aurat di mana-mana, fitnah di mana-mana, orang baik-baik saja dijelek-jelekin. Fa'aktsaru fihal fasad. Masya Allah. Ini sebetulnya tidak terjadi semacam persekusi atau diskriminasi, enggak terjadi, difitnah sehingga kemudian semua terkena fitnah. Gitu. Seperti itu. Padahal misalnya ya, seandainya mungkin dia tidak mewajibkan misalnya kepada beda agama untuk berjilbab, tapi difitnah mungkin. Ya kita nggak tahu kejadian sebenarnya, kita nggak tahu. Mungkin, tapi karena sosial media kuat, akhirnya difitnah seseorang yang tadinya nggak mengerjakan suatu kesalahan, dibikin salah gitu. Orang yang salah dibikin benar, berbagai macam cara. Fa'aktsaru fihal fasad, maka yang benar nampak salah,
yang salah nampak benar. Fa'aktsaru fil fasad. Nah, kata Allah, kalau sudah terlalu banyak kerusakan di sebuah negeri, maka aku tidak akan pikir-pikir lagi untuk menjatuhkan sebuah azab. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah kirimkan kepada mereka cemeti azab. Ya gitu. Nah, Pak Ustadz, kenapa kok nggak menimpa yang dolim-dolim itu? Kenapa nggak menimpa orang-orang yang bejat-bejat itu? Kenapa Pak Ustadz? Kalau yang dipilih Allah orang yang baik-baik, berarti dia diistirahatkan oleh Allah supaya dia segera selesai kewajibannya dunia. Sudah kamu nggak usah menambah dosa lagi dah. Sudah tutup sampai di sini. Tapi kalau yang dipilih Allah adalah orang-orang yang bejat sebagai korban daripada bencana itu, maka itu hukuman bagi dia DP azab bagi dia untuk selanjutnya nanti dilengkapi di akhirat. Tapi kalau ada orang bejat, dia ternyata dibiarkan hidup oleh Allah, sementara itu namanya istidraj. Supaya apa? Karena Allah sedang menyiapkan baginya azab yang pedih. Dia belum lengkap tuh dosanya. Maka Allah biarkan hidup dulu sampai dia lengkap dosanya, setelah itu Allah azab. Nah, itulah namanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Seperti itu teman-teman cara memahami proses alam yang sedang terjadi di sekitar kita. Semoga Allah berkahi. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di yaumil akhir nanti, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menerima catatan dari tangan kita atau dari tangan kanan kita atau sebagai ahli surga. Tolong dicatat ayatnya ya, sampai di mana ya? Takut lupa saya. Ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Dan kepada para jamaah sekalian, semoga Allah masih juga memberi kita limpahan rahmat dan hidayahnya untuk kita dapat berjumpa lagi di kajian kita selanjutnya. Pada Ustadz, terima kasih, jazakallah khairan katsir. Para jamaah sekalian, mungkin dari saya selaku pembawa acara, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.